Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Heru Arif, bisa kembali menjumpai Anda semua. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ijazah Pak Jokowi ini akan masih terus jadi pembahasan kendati Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazahnya asli. Sebenarnya bukan asli, kata identik. Ini udah mulai Hmm. mulai ramai lagi. Dan saya sebenarnya waktu itu Anda juga saya kira menyaksikan ada seorang influencer kita gitu yang berkunjung ke Leiden University dan di situ menunjukkan ijazahnya Bung Hatta, ini tokoh proklamator kita di Pampang di situ. Luar biasa, saya iri banget dan saya juga iri dengan teman-teman Indonesia yang ada di Leiden karena ternyata mereka itu bisa mengakses data-data yang berkaitan dengan Pak Jokowi, dengan UGM, dengan Pak Kasmujo dan lain-lain tuh jauh lebih lengkap dibandingkan kita di Indonesia. Saya ajak Anda untuk bergabung bersama dengan seorang sahabat ini, Dr. Suryadi, seorang orang awak juga sama dengan Bung Hatta yang sekarang jadi pengajar di Leiden University. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Her. Apa Yes. kabar Mas Her? Alhamdulillah. Ini ngomongnya udah Eh, bukan kayak orang awak, udah kayak orang Belanda-Belanda ini. Bukan, masih Padang, masih Padang Oh, ya. masih oh iya Iya, kelihatan iya. kalau kayak gitu masih kelihatan ya. Iya. Oke. Oke, Anda Anda membuat beberapa tulisan ya. Menurut saya ini saya terkejut loh, kok data-data di Leiden University lebih lengkap ya dibandingkan bahkan jangan-jangan lebih lengkap dari UGM sendiri gitu. Iya, memang apa namanya kelebihan Leiden barangkali di situ Mas Hmm, Her. ya. Karena kita memiliki perpustakaan yang luar biasa. Mhm, Kalau koleksi Indonesia dan dunia Melayu mungkin kalau di rentang itu mhm. lebih dari 10 kilometer. Oh, 10 kilometer ya. Jadi dari Cengkareng kemana itu ya. 10 kilometer Kalau ya, ini ya. sampai jalan tol lah Hmm. itu, di mana Cengkareng. Iya, iya, Oke, iya. ya, Hmm. ya, dan soal Pak Jokowi ini juga banyak ya. Anda punya punya data soal itu tadi ya, termasuk Pak Kasmujo ya. Anda lengkap, saya lihat Anda punya lengkap sampai tahun kapan dia masuk UGM-nya dan angkat dengan siapa saja dosen waktu jadi asisten dosen. Anda punya semua itu ya. Iya, saya menelusuri dan Hmm, semua ini karena sebenarnya saya sebagai orang akademik tentu hmm, hmm, uh, tergugah juga dengan hmm. apa yang terjadi di tanah air begitu. Ya. Walaupun secara langsung sebenarnya tidak ada urusan saya, Hmm, 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 tetapi hmm. toh saya bermula dari sana sebagai orang akademik dan Yes. Hmm. saya merasa ini juga semacam apa itu tugas saya juga Iya. memberi saran atau menambahkan informasi Iya, iya. terserah Hmm. mau diapakan nanti di Iya, tanah ya. air begitu. Ya, curiosity sebagai seorang akademisi gitu ya. Dan Iya, dan iya. dan Anda beruntung datanya lengkap dan bisa diakses oleh publik ya, data itu semua ya. Oh, semua bisa diakses ya. Oh, nggak perlu Saya ngumpet-ngumpet tinggal kayak Pak Lismon gitu ya. Ke UGM nggak perlu kayak gitu ya. tidak, tidak, ya, ya. Dan juga tidak akan ditanya ini untuk apa dan segala macam ya. Oke. Nah, oke. Ya, Sekarang mari kita share apa saja temuan Anda ini soal ijazahnya seputar apa kontroversi ijazahnya Pak Jokowi itu. ya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Her untuk Ya. acara kita ini. Hmm, Sebenarnya saya ingin berbicara secara umum dan hmm, apa namanya sharing informasi lah begitu hmm, hmm. mengenai hal-hal yang terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini. Ya. Jadi pertama nanti saya akan bicara soal apakah Jokowi mengapa dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya itu dan Hmm, hmm. dalam pandang saya bagaimana gitu. Yes. Barangkali itu saya kemukakan dulu. Hmm, Jadi kalau menurut saya kalau seorang seperti Mas Her atau saya itu hmm, ditanya orang tentang keaslian ijazah saya, hmm, dipertanyakanlah hmm, begitu. hmm, Sebenarnya itu urusan saya. Saya sebagai hmm, seorang yang eh, apa namanya belajar ya, hmm, tentu sangat malu itu saya melibatkan institusi tempat saya hmm, diberi pengetahuan, hmm, tempat saya dibesarkan secara intelektual. hmm, Dalam konteks ini tentu UGM hmm. untuk melibatkannya begitu. Oh, Jadi oke. Hmm, saya sebagai seorang mantan mahasiswa alma mater begitu, hmm, alumni maksud saya, hmm, itu saya malu ya. hmm, Saya perlihatkan saja ijazah saya. hmm, hmm. Jadi ini sebenarnya satu apa namanya? Ini dalam pandangan saya ya. Ya, 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 ya. Dan Ya, tadi kan saya juga nyinggung bahwa ijazahnya Pak Hatta yang dari Leiden juga dipajang di sana malahan gitu ya, kan? ya dipajang ya begitu Hmm, ya. hmm, Jadi alangkah apa namanya dari segi kemanusiaan
tidak baiknya kita Mm, sudah diberi pelajaran, sudah dibesarkan, sudah menjadi insinyur mm, oleh sebuah universitas mm, yang memberikan kita bekal intelektual, terus mm. kita libatkan sehingga dia mengalami problem seperti sekarang ya. Nah, itu Betul. pertama ya. Ya, ya, oke. Nah, itu pandangan saya ya. Mm, Yang kedua itu soal pernyataan Pak Jokowi bahwa ijazahnya hilang begitu kan? Saya dengar begitu ya. Atau Ini persisnya bagaimana? enggak sebenarnya. Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya. Itu kan sempat dimuncul, itu yang menyebutkan orang lain, bukan Pak Jokowi. Itu jadi Pak Oh Jokowi sendiri, begitu. ya Pak Jokowi nyimpan, dia beliau kan mengaku menyimpan itu dan ditunjukkan kepada wartawan dan juga ditunjukkan kepada polisi kan pengakuan Pak Jokowi Iya, itu. iya, iya. Jadi Hmm, ini tambahan-tambahan yang dari hmm, yang lain begitu ya, hmm, barangkali. hmm. Ya, Ya. saya kira itu hilang karena Hmm, kemungkinan hilang itu saya pernah mengalami di sini dengan satu student saya dari Indonesia hmm, karena dikirim lewat pos sehingga hmm, tidak sampai begitu. Nah, hmm. kami akhirnya menerbitkan satu apa itu penjelasan dan mengganti, tapi Bukan dengan ijazahnya, catatan. ya bukan ijazah. Ya Hmm, bukan ijazahnya kan itu hmm, nomor registernya sudah ada hmm, kan ya. hmm, hmm. Jadi kalau dalam konteks Pak Jokowi saya kira tidak akan tidak hilang kan karena Ya. beliau kan tinggal di Solo dan kuliah di Hmm, Jogja kan hmm, menghadiri kan jadi hmm. langsung diberikan waktu itu kalau Iya, benar ya iya betul. ke Iya, tangannya iya, iya, gitu. iya, iya. Tidak mungkin hilang dalam simpanannya sendiri. Itu Hmm, bukan urusan UGM tuh kalau hmm. hilang dalam simpanannya sendiri gitu. Iya, iya, iya. Nah, ya begitu. Nah, yang berikutnya ada soal apa Insinyur Kasmujo yang mengaku Hmm, sebagai pembimbing skripsi hmm. Pak Jokowi ini. Mungkin Hmm. ada slide yang saya kirimkan, Ya, barangkali itu bisa ya, oke. Hmm. ini ya. Ya. Pak Kasmujo ini kan mula-mula beliau berkata sebagai pembimbing, tapi saya dengar belakangan eh, itu dirubah lagi begitu kan? Pak Ya, Jokowi ya. yang mengklaim beliau sebagai pembimbingnya Iya, iya, dalam sebuah reuni. dalam sebuah, iya, ya Ya. begitu, ya. Hmm. Nah, saya menemukan data di Leiden bahwa sebenarnya Pak Kasmujo pada tahun 1976 itu Hmm. sudah menjadi dosen tetap di apa? Di Di Fakultas UG. Kehutanan UGM, ya, Hmm. pada tahun 1976, ya. Dan itu dalam slide yang Ya, saya berikan, ya, ya. ya. Ya, ini bisa kita lihat ini ya, bisa lihat. Ini Ya, pangkatnya apa titelnya masih BSc ya di sini ya dia iya, ya. BSC, ya, Hmm. ya. Hmm. Tampaknya pada masa itu di Fakultas Kehutanan UGM itu mungkin ada sarjana muda begitu, Hmm. sehingga BSC, kebanyakan BSC, tapi sudah ada yang insinyur beberapa orang. Nah, Ya. Pak Kasmujo itu tercatat pada tahun 1976 Hmm. diangkat menjadi dosen tetap. Nah, belakangan saya dengar beliau itu mengatakan waktu itu masih asisten gitu. Asisten, Nah, betul. ini Ya. ya ini menurut saya ini perlu apa dipertanyakan Hmm. mengapa Pak Kasmujo itu Hmm. terkesan berubah-ubah begitu loh. Hmm. 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 Ya. Jadi jelas sekali bahwa Pak Kasmujo waktu itu sudah diangkat sebagai dosen ya. Ini ada di sini Uh, kelihatan ada beberapa temannya ya, yang satu angkatan Iya, dengan dia ya. iya ada beberapa temannya begitu. Hmm. Nah, jadi pernyataan bahwa beliau itu asisten itu saya menjadi bertanya karena Hmm. data ini saya bicara dengan data tertulis Oke, ya. dari mana Iya, ini? Anda dapat data ini dari mana? ini dari buku yang ditulis oleh salah seorang mantan apa namanya Dekan. dekan Hmm. yaitu Sabarnudin ya Ya. dalam buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Hmm. Mencerdaskan Bangsa Hmm. Hmm. ya. Jadi itu Ya. jelas sekali di sana ya. Hmm. Nah, jadi mungkin masih banyak hal yang perlu apa namanya diketahui dari Pak Kasmujo ini ya. Ya Ya. Ya. barangkali Hmm. Hmm. ya Pak Kasmujo bisa berterus terang barangkali apa yang terjadi. Tapi jelas bahwa dalam buku ini Pak Kasmujo sudah BSc, sudah diterima menjadi dosen pada 1976. Saya mengira beliau mendapatkan gelar insinyur mungkin sekolah lagi ya, Sekolah lagi selama sambil jadi dosen sambil gitu ya. ya, Hmm. Hmm. sama jadi dosen gitu. Hmm. Ya, jadi begitu. Nah, itu soal Pak Kasmujo. Eh, dan soal berikutnya adalah mengenai apa namanya eh,
soal jurusan teknologi kayu ini ya. Saya Oh, menulis oh. itu di satu apa yang Mm, saya lihat mm, dikutip oleh banyak media mm, dan ini menarik sekali karena di dalam buku Panduan Akademik 2023 Program Sarjana mm, Program Studi Kehutanan UGM mm, itu dijelaskan bahwa uh, di Fakultas Kehutanan itu memang tidak ada jurusan teknologi kayu gitu. mm, 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 Ya, ya. Jadi ada beberapa jurusan yang apa namanya di sudah ada pada waktu itu ya. Jadi misalnya eh, bagian disebut bagian waktu itu mm, konservasi sumber daya hutan, mm, kemudian bagian ekonomi perusahaan hutan, bagian manajemen hutan ya, mm, dan bagian budidaya hutan ya. mm. Nah, kemudian itu dikembangkan menjadi apa? Bagian silvikultur namanya ya. Silvicultur ya. Jadi iya ya. Mm, Jadi saya sudah menelusuri berbagai sumber di sini mm, uh, dan jelas bahwa apa yang disebut oleh Pak Jokowi dalam reuni itu jurusan apa teknologi namanya kayu teknologi kayu itu tidak ada ya, tidak ada tidak ada. ya, ya. Saya dalam logika kita kan Mas Her, Mm. kalau seorang kuliah di sana barangkali dia tahu sekali jurusan itu kan, Iya, iya, ya iya. Mm. ya ya, Nggak ya mungkin lupa tak lah ya. mungkin lupa ya. Mm, Saya sendiri misalnya dalam mm, lulusan sastra daerah program mm, studi Minangkabau ya, mm, bahasa mm, dan sastra Minangkabau tahun mm, 1991 di UNAN misalnya ya. mm, mm, Ya, itu jelas sekali ya. Jadi ini kan menjadi polemik apakah jurusan ini ada atau tidak. Tapi mm. saya sekali lagi ini bersumber dari data tertulis ya. Ya. Saya telusuri banyak buku mengenai sejarah UGM di sini yang Mm, tersimpan di Leiden, itu mm, tidak ada jurusan itu. mm, mm, mm. Oke. Ya, 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 ya. oke, dan jadi ini dari pernyataan Pak Jokowi waktu reuni itu ada dua sebenarnya yang timbul pertanyaan soal Pak Kasmujo yang disebut sebagai pembimbing skripsinya, begitu kan ya? Terus tapi Iya. kemudian Pak Kasmujo membantahnya. Tapi kalau Mm-mm. temuan Anda memang pada saat itu dia sudah jadi dosen tetap, tapi masih gelarnya masih BSc memang ya Pak Iya, Kasmujo gitu masih ya. BSc. Ya. Iya, iya, Yang kedua iya. teknologi kayu yang memang itu Iya, tidak ada gitu ya. Oke. iya, Ya. iya. Jadi logikanya kalau Pak Kasmujo sekolah lagi, Mm-mm. berarti tahun 85 ya masuk akal dia sudah insinyur begitu. Mm-mm. Masuk akal ya. Mm-mm. Walaupun Mm-mm. eh, apa namanya perlu bukti bahwa beliau sekolah lagi kan. Mm-mm. Dan itu belum saya temukan ya. Oke. Ya, itu belum Ya. saya temukan ya. Oke, itu Nah, berikutnya. Oke, yang lain apa ini penelusurannya? Ini cukup banyak kan Anda punya iya, iya, iya. data-data ini? Yang lain itu soal adanya pernyataan dari beberapa orang dan terakhir saya lihat seorang teman yang mengaku sebagai teman kuliah Pak Jokowi bahwa Hmm. pada masa mereka kuliah tahun 80 itu tidak ada jurusan. Jadi Hmm. siapa tuh namanya? Saya lupa itu di slide ada dan eh, dikatakan bahwa eh, penjurusan itu sesuai minat gitu kan begitu Bisa. dia katakan Hmm. ya Hmm. jadi kalau sudah ada minat terus baru disebutkan jurusan ya saya kira Hmm. itu saya menelusuri di Leiden itu dalam misalnya dalam buku wisuda sarjana UGM 1977 itu di slide itu Hmm. uh, dapat dilihat bahwa pada masa itu lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu disebutkan jurusannya gitu. Urusannya, Ya, ya. iya. Tahun Nah, 77 misalnya ya sudah ya, seperti itu ya. iya, iya. Hmm. Jadi antara lain itu jurusan ekonomi apa? Jurusan ekonomi perusahaan hutan, Mhm. kemudian jurusan pembinaan hutan Mhm. dan kemudian jurusan teknologi hutan ya. Hmm. Hmm. Jadi tiga jurusannya pada tahun 1997 ya. Ya. Jurusan teknologi hutan, jurusan ekonomi perusahaan hutan dan jurusan pembinaan hutan ya. Hmm. Kemudian silvikultur itu kemudian kan ditambahkan itu. Jadi eh, logikanya tahun 1977 aja sudah disebutkan Hmm. lulusannya itu dalam Hmm. buku itu jurusan. Hmm. Hmm. Masa tahun 80 tidak ada. Itu Hmm. kan Hmm. terbalik logikanya kan? Ya, ya, ya. Ya.
Ya, ya. Hmm. Jadi pasti sudah ada jurusan pada materi. Tapi jurusan teknologi kayu tidak disebutkan begitu. Ya. Ya. Hmm. Ya. Nah, itu yang saya temukan Mas Her dari buku tadi, Ya. buku Wisuda UGM 1977. Ya. Hmm. Hmm. Ya, ya. Itu jelas Oke. sekali. Hmm. Di luar itu data-data yang Anda temukan kan banyak juga termasuk apa ya soal dekan dan sebagainya kemarin menimbulkan kontroversi dan sebagainya itu juga cukup ramai loh ya gitu. Apa Ya. selain itu apa lagi misalnya? Apa di luar? Nah, ya, Hmm. ya, ini soal dekan itu menarik sekali juga. Ya. Ya, Hmm. Hmm. saya akan mengelaborasi sedikit. Hmm. Jadi terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini kan mengikut apa itu mengaitkan dua dekan kan, Dua dekan. yaitu Bapak Ahmad apa ini Sumitro, Ahmad Sumitro dan Bapak Sunardi. Sunardi Hmm. Prawiro Hatmojo. Yes. Nah, Hmm. nah, ini menarik, mungkin diletakkan apa slide-nya di Hmm. situ. Hmm. Yang saya temukan adalah bahwa ternyata eh, ada tiga sumber yang saya telusuri. Hmm. Eh, Sebenarnya bisa dikategorikan ketiga sumber itu. Yang pertama itu buku Pak Sumitro sendiri. Oke. Itu Hmm. ya di slide bisa kita lihat kan. Hmm. Eh, dan yang kedua itu buku eh, Pak Sabarudin tadi, yaitu Ya. Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Hmm. Nah, dan ketiga adalah website dari UGM sendiri yang bisa Hmm. diakses secara online. Nah, dalam buku Pak Sumitro itu jelas sekali di sampul belakang. Hmm. Saya lihat kemarin saya turunkan tulisan itu di Sumber Satu Kom, tapi Hmm. sudah di apa itu di Oh, itu diambil dikutip oleh media-media lain. iya, Ya. Ya. iya, Hmm. iya, media lain Hmm. itu dikatakan beliau menjabat 4 periode. Hmm. Periode pertama 1978 sampai 1980. Hmm. Periode kedua 1980 sampai 1983. Oke. Dan periode ketiga 1983 sampai 1986. Dan Oke. periode terakhir 1989 sampai 1994. Jadi mengikut uh, sampul belakang, keterangan Hmm. sampul belakang buku Pak Sumitro sendiri, Hmm. beliau menjadi dekan periode ketiga saat Pak Jokowi Ya. lulus Ya. Hmm. lulus sarjananya Hmm. begitu. Hmm. Ya, Pak Jokowi mengklaim dia lulus sarjana begitu. Ya, 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 ya. ya, ya, Oke. ya. Ya. Nah, sementara dalam buku Sabarnudin Ya. itu eh, dicatat lain periode Hmm. Pak Pak Ahmad Sumitro. Sumitro ini. Ya, Hmm. Hmm. periode pertama itu 1978 sampai 1979. Hmm. Hmm. Iya, kemudian periode kedua 1980 sampai 1981. Oke. Periode ketiga 1988 sampai 1991. Ya. Hmm. Periode keempat 1991 sampai 1994. Ya. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi berarti pada menurut catatan Sabarudin ini, ketika Pak Jokowi lulus memang bukan Pak Bukan. Sumitro yang Hmm. dekan. Ya. Nah, sementara buku yang sama mencatat Pak eh, Sunardi. siapa ini? Sunardi. Sunardi, Hmm. ya, menjadi dekan pada periode pertama 1982 sampai 1984. Oke. Periode kedua 1984 sampai 1985. Hmm. Periode ketiga 1985 sampai 1988. Beliau 3 periode. Tiga periode. Hmm. Nah, dengan catatan ini, kalau betul berarti ketika Pak Jokowi mengklaim beliau lulus Ya. dari Fakultas Kehutanan UGM, yang menjadi dekan adalah Pak Sunardi, Hmm. begitu. Ya, Jadi ya. sesuai dengan apa itu Ijazah yang beredar. lembaran Ijazah yang yang beredar beredar. itu, Hmm. Ya. ya. Hmm. Hmm. Nah, tapi menariknya website UGM yang bisa Ya. diakses itu Ya, ya. mengatakan dan itu dinyatakan dalam sebuah ralat begitu. Ya, betul. Ya, saya tidak tahu kapan ini diralat gitu, tapi orang yang ahli teknologi mungkin Hmm. akan tahu gitu. Hmm. Hmm. Jadi dikatakan bahwa dalam karirnya Pak Sumitro menjabat 4 periode memang ya. Sama Tapi 4 berbeda periode. tapi berbeda dari
keterangan pada sampul belakang Pak Sumitro, buku Yes. Pak Sumitro sendiri tadi, Ya. yaitu 1978 sampai 1979, itu periode pertama. Mhm. Periode kedua 1980 sampai 1981. Mhm. Periode berikutnya 1988 sampai 1991. Dan periode terakhir 1991 sampai 1994 ya. Ya. Jadi kalau kita lihat itu sama dengan yang dicatat oleh Sabarudin. Sabarudin ya. 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 Jadi kalau dibuat rajah seperti yang dilihat dalam slide itu, Mas Her, ada overlap gitu penjelasan kan antara Pak Sumitro sendiri dalam bukunya dengan dua sumber pertama tadi gitu. Nah, ya ini lepas dari masalah ijazah Pak Jokowi, ini juga menunjukkan penulisan buku yang kurang jelimet menurut saya. Yang pada akhirnya kurang itu teliti ya dalam soal kurang ini. Teliti, iya, kurang teliti. Bagaimana bisa mungkin itu orang kehutanan sendiri berbeda ya? Tapi kalau saya sebagai dari segi logika, sebuah buku, sampul buku belakang itu dibaca oleh penulisnya sebelum diterbitkan. Betul. Jadi Pak Sumitro itu tidak mungkin atau kecil kemungkinan Pak Sumitro salah menuliskan periode jabatannya di sampul belakang bukunya sendiri begitu. Iya. Bagaimana menurut masyarakat? Iya. Nah, yang menarik ya, lebih yang menarik. Setelah sedikit, ada dua hal tentang Pak Sumitro itu. Kalau yang berarti temuan Anda ini melengkapi sebelumnya, karena sebelumnya juga kok di dalam lembar pengesahannya Pak Jokowi ditulisnya Pak Ahmad Sumitro itu SOE. Padahal nama di buku itu kan juga Sumitro kan. Nah, itu kan berarti ini yang kedua lagi kontroversinya menurut saya gitu. Iya, betul, ya. Jadi dalam buku Sabarudin ini nama Pak Sumitro ditulis salah. Salah. Sumitro, ya. Sumitro, ya. Itu kan bisa dilihat di slide tadi gitu. Iya. Jadi menurut saya ini kalau sampai untuk penelusuran lebih jauh ini dalam rangka menjelaskan konflik ijazah Pak Jokowi ini perlu penelusuran lebih lengkap dan lebih jauh lagi. Maksud saya saya kira famili dari kedua dekan ini masih ada atau teman sahabat-sahabatnya. Putrinya masih ada? Putrinya masih ada. Putrinya Pak Sumitro. Iya. Jadi bisa minta diklarifikasi ya kapan persisnya mana yang benar begitu. Nah, saya hanya sampai pada itu Mas Her, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau menurut logika kita rasional, ini saya lihat polemik ijazah Pak Jokowi ini sudah sampai kepada penafsiran mana suka saja ini, nggak ada basis tulisan arsip apapun ya. Semua bertengkar di internet arbitrer ya, mana suka, penafsiran mana suka gitu. Tapi kalau saya itu berpijak dari data data tertulis tadi Jadi silakan. Nah, itu yang saya temukan soal periode jabatan kedua dekan Fakultas Kehutanan UGM yang langsung atau tidak terkait tersangkut dengan polemik ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini soal istilah skripsi atau tesis. Saya lihat itu Roy Suryo itu menyatakan itu sama Rismond ya. Rismond ya. Iya. Nah, sisa dari slide itu difokuskan kepada itu Mas Her ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide itu, sebenarnya berdasarkan penulisan saya dari berpuluh-puluh buku mengenai UGM di sini ya, saya dapat meyakinkan khalayak bahwa untuk sarjana itu UGM itu memakai istilah skripsi. Ya, itu bisa di slide itu saya perlihatkan kan, misalnya dalam buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana S1 yang biru itu tahun 1982, jadi berarti itu kalau betul 2-3 tahun ya sebelum Pak Jokowi lulus itu
di halaman mengenai Fakultas Kehutanan itu dikatakan bahwa seorang apa itu untuk menamatkan pendidikan di fakultas ini harus menulis skripsi. Mm-mm. Itu jelas sekali itu. Mm. Itu saya kasih apa itu Kursiv ya? panah merah itu Ya, kan? tanah Ya, merah ya. Ya. ya, ya. Skripsi itu jelas sekali ini. Mm. Ini sekali lagi para audiens, saya bicara berdasarkan fakta tertulis ya, Ya. bukan omon gitu. Apa itu omon ya, bukan omon. Ini buku tertulis buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana S1 ya. Ya. Dan di halaman mengenai penjelasan Fakultas Kehutanan dikatakan apa namanya beban yang antara lain harus dipenuhi oleh seorang Mm. Mahasiswa. mahasiswa untuk Mm. mendapatkan gelar Mm. insinyur adalah menulis skripsi. Tidak Mm. ada tesis ya, skripsi. Ya, 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 Nah, ya. itu bukti otentik itu. Nah, di slide berikutnya itu saya gambarkan di sini skripsi UGM, mahasiswa UGM dari tahun 60-an, Iya, Mas iya. Her. Lengkap Saya sekali ini ya. Ini saya datanya saya lengkap ya banget ini. Iya. ya Hmm. saya khawatir apakah masih ada di UGM ini ya. Iya. Misalnya ini apa itu dari Srijati misalnya Mm. uh, tentang barisan pemuda. Jadi kebanyakan ini memang tentang sejarah ya. Ya, ya, Tapi ya. jelas kalau satu universitas itu kan punya satu pola. Yes. Tidak mungkin Mm. Fakultas Sastra misalnya itu berbeda istilahnya dengan Mm. Fakultas Kehutanan atau apa Ya. tidak itu. Nah, Mm. semua itu dituliskan Ya. dua atau tiga slide yang berikutnya itu, Mas, itu Mhm. menunjukkan bahkan di terakhir itu saya zoom kan, Mhm. jelas itu skripsi ini diajukan kepada panitia Mhm. ujian Fakultas Sastra dan Kebudayaan Mhm. di Universitas Gajah Mada dan selengkapnya ya. Jadi Ya. skripsi ini ya, Ya. ya jelas itu skripsi ya. Mhm. Nah, jadi tidak ada keraguan bahwa untuk jenjang S1 Ya. sejak semula itu Universitas Gajah Mada itu memakai istilah skripsi. Ya, jadi istilah skripsi itu memang jelas untuk program jenjang sarjana Jenjang sarjana. atau Karena pada waktu S1 itu ya. ada yang ditulis untuk yang ditujukan tesis ya pada waktu itu yang Iya, tesis ya. pertemuan di Fakultas Kehutanan UGM ya pada waktu itu ya. Iya, iya. Hmm. Nah, istilah tesis itu jelas untuk pasca sarjana ya, Mhm. atau S2 atau master gitu. Itu Hmm. terlihat dalam slide itu yang buku merah Hmm. daftar koleksi tesis Universitas Gajah Mada gitu. Mhm. Dan Ya. saya zoom beberapa, jelas sekali itu bahwa tesis pasca sarjana. Jadi istilah tesis itu Ya. dipakai di UGM untuk S2, Ya. untuk pasca sarjana. Oke. Nah, jadi kalau kita berdasarkan data begini, Mhm. itu tidak ada keraguan menurut saya bahwa istilah skripsi dipakai untuk S1 Mhm. dan tesis bukan dengan H ya, tapi TE begitu. Ya, tesis. Kalau saya tidak salah dalam apa itu halaman yang dipolemikkan itu Hmm. skripsi Pak Jokowi itu Hmm. pakai H gitu, tesis gitu. Ya. Ya. Nah, jadi itu berdasarkan fakta yang saya temukan ya. Yes. Jadi itu beberapa hal yang saya temukan yang saya kira perlu saya sharing dengan khalayak di Indonesia. Ya. Terserah berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak itu tentu terpulang kepada orang di sana begitu. Ya. Tapi gini, ada beberapa hal yang saya kalau kita nggak mau masuk ke wilayah polemiknya, berarti kan kita bicara bahwa betapa saya mesti menggunakan kata betapa amburadulnya gitu ya standar pendokumentasian di UGM kan itu satu kan ini juga buruk untuk sebuah universitas yang punya kredibilitas seperti UGM gitu. Itu yang pertama Iya. ya. Betul. Yang kedua itu juga bisa menimbulkan kecurigaan gitu. Mungkin kalau kita berpikir nggak mungkin UGM seperti itu. UGM pasti bagus. Berarti kalau UGM-nya benar, berarti ada yang mencurigakan. Kan kira-kira begitu jadinya. Iya, betul Ya. Dan sebagai lembaga sebesar UGM menurut saya memang itu sudah dari awal sebenarnya pendokumentasian, pengarsipan ya dan pengayaan apapun ya sumber-sumber baik pertama maupun kedua itu
harus dimiliki oleh UGM gitu. Ya. Saya melihat juga dari jauh, Mas Mm. Her, Ya. polemik ini telah membuat beberapa kalangan Mm. di UGM itu melenceng dari berpikir rasional, Ah. melenceng dari berpikir logis, Mm. melenceng dari berpikir argumentatif yang merupakan basic, Mm. pure basic dari institusi akademik kan. Mm. Kan kita mengajar universitas itu mengajar manusia kan berpikir logis ya. Mm. Mm. Misalnya saya lihat itu yang terakhir soal bukti pembayaran semester apa itu? Oh, SPP. Uh, SPP. SPP, Iya, iya. iya, iya. Ya, kan itu tidak mungkin kalau ditampilkan satu saja. Dan saya lihat Mm. itu sudah ada komentar. Ya. Satu itu tahun 82, 182, pokoknya. 81, Iya, 82 gitu ya. Jadi, iya. Jadi kan tidak cocok dengan ya, pernyataan Pak Jokowi bahwa beliau ya, tahun 80 mulai gitu. ya, ya. Jadi apa namanya? Saya kira sampai batas tertentu saya lihat polemik ini Nah. apa itu memiskinkan, mendegradasi berpikir rasional semua orang begitu, termasuk orang akademik begitu. Iya, Ya, ya, ya. iya. Oke kan, tapi kan yang jadi masalah karena kemudian itu yang memberikan justifikasi gitu bahwa ijazah aslinya adalah Bareskrim yang memang tidak punya kewenangan untuk menjelaskan itu. Itu kan jadi tambah kacau lagi dan data-data Iya, itu kan dipapat yang Anda sebut tadi SPP itu kan itu data yang diambil dari yang dipaparkan oleh Bareskrim. Belum iya, lagi belakangan yang soal nilai Pak Jokowi juga itu yang iya, itu ada iya. nggak di Leiden transkrip nilainya Pak Jokowi? Saya kira tidak ya. Tidak Kan ya. transkrip nilai itu ya. Tapi kalau di Leiden, kalau Mas Her mau melihat kartu mahasiswa Hamengkubuwono 9 itu Oh ya? ada. Oh ada. Ya, iya Oh. ada. Oh. Itulah kartu mahasiswa satu-satunya dari Hindia Belanda, mahasiswa Hindia Belanda yang punya foto, Mas. Karena Ah. beliau ningrat kan. Oh. Bayangkan Hmm. 100 tahun yang lalu kartu mahasiswa saja masih disimpan ya. Jadi Ya, ya, ya. pengarsipan itu yang membuat Yang luar apa biasa itu ya. perpustakaan Leiden itu luar biasa begitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi saya tidak tahu apakah kartu mahasiswa Pak Jokowi itu masih ada, tidak ada, barangkali sudah Ya, ini. ya. Kalau ada ya, ya. Itu luar Jadi biasa sekali begitu. ya. Ya, ya. Dan satu lagi menurut Hmm, saya polemik ini hmm, sudah dan ini apa namanya mungkin masih merupakan ciri di negara kita itu. hmm, Ini polemik mengenai sebuah ijazah. hmm, Ini logikanya harus melibatkan filolog, hmm. melibatkan ahli tinta, Hmm. melibatkan ahli apa namanya cap Kertas. Ya, kertas ya ya. dan lain Hmm, sebagainya. Kita hmm, punya banyak filolog, kita hmm, punya ini. hmm. Ini bukan urusan Bareskrim itu apa Ya. urusannya begitu Hmm, ya. ya. Jadi itu yang membuat apa namanya masyarakat menjadi gaduh karena ini gitu. Yes. Ya, Oke. ya, ya, Mudah-mudahan sebenarnya kalau dari sisi Anda nggak membuat tambah orang bingung lagi, bukan ya? Tapi satu hal iya aja ya. betul. Satu hal yang Hmm. pasti bahwa kalau dari data-data itu menunjukkan betapa kacaunya ya pengarsipan ya administrasi dari UGM kasus yang sebesar. Nah ini bahaya loh ini karena orang sekarang mulai Iya, mulai nggak percaya terhadap UGM sebagai sebuah kampus yang cukup kredibel bahkan mahasiswa BEM-nya sendiri udah mengajukan mosi tidak percaya kepada rektornya. iya, iya, Ya, iya, iya. ya, ya. Jadi ini sesuatu apa namanya? Saya tidak tahu ya jin sudah keluar dari botol, toh Mas Her, Oke, ya, untuk mengembalikannya bagaimana. Tapi ya, banyak hal yang baik dari UGM ya. Saya tahu hmm, punya banyak teman-teman ya, ya, yang dari segi intelektual apa hmm, itu apa hmm, bagus di UGM. Tapi ya, ya seperti contoh tadi saja, nah, mengapa masa jabatan dua orang dekan di lingkungan hmm. UGM itu uh, Bisa uh, beda-beda uh, ya. bisa berbeda-beda dicatat gitu Ya, bahkan misalnya mereka ya. sendiri yang apa yang menuliskan juga berbeda kan Ya, gitu ya. iya mereka sendiri ya orang Ya, dalam sendiri gitu ya. berbeda Oke. ya sebagai Baik. contoh dan Ya, ini kalau tidak ada masalah ini kan ini tidak dia akan tidak tidak terbongkar. ya tidak Ya, tidak terbongkar dan ya, tidak menimbulkan problem gitu tapi ya, kan itu gunanya menurut saya seperti di sini dalam penulisan sejarah itu memang ya. harus cross check ya Yes, ya harus hati-hati begitu. yes. Baik, Dokter Suryadi dari Universitas Leiden atau Leiden University di Belanda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Sampai ketemu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mas Her. Makasih, Mas Rida. Iya, iya. Salam.